Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Apa kabar Anda? Kami harapkan masih dengan penuh semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kita jumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam Dialog Publik untuk edisi Selasa 10 Mei 2022. Seperti biasa dalam Dialog Publik kita akan membahas tema-tema teraktual, kemudian juga dapat belajar dari materi-materi bahasan kita. Dan hari ini karena masih suasana Syawal ya, tema yang diangkat pun masih ada kaitannya dengan nilai-nilai religi. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana tips menghafal Al-Quran dengan metode jari matika. Jadi memang tema-tema hafizah kekinian memang sedang tren saat ini, dan ini menjadi sebuah kebahagiaan tentunya bagi umat muslim. Dan salah satu tips agar mudah menghafal Al-Quran adalah dengan metode jari matika. Kita sudah bersama dengan penemu metode itu langsung, dan salah satunya juga yang sudah bertitel hafizah ya, Al-Quran 30 juz. Kita akan sapa dulu penemu metode jari matika menghafal Al-Quran. Ada Ustadz Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin SAGMA. Saya panggil Ustadz Nurul, boleh? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Ini mungkin beberapa pemirsa mungkin sudah cukup mengenal beliau karena sempat juga metode-metode ini kemudian diinformasikan di beberapa media ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya Ustadz Nurul ya. Nah, bersama beliau ada Zawata Afnan Habib El Hakim, seorang hafizah Al-Quran 30 juz. Subhanallah ya, saya semangat sekali nih kalau bersama dengan para penghafal Al-Quran ya. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dipanggil siapa sayang? Panggil aja Awa. Awa. Ya, Awa ini kebetulan berdua ini aslinya Bengkulu, darahnya Bengkulu gitu ya? Saya asli kelahiran Curup. Oh, asli kelahiran Kalau Curup. Awah Bengkulu. Bengkulu, dan saat ini mungkin dalam masa-masa liburan gitu ya? Iya. Kapan pulang? Besok pulang nih ya? Rencana besok. Oke, baik. Sharing-sharing dulu kepada pemirsa agar ilmunya juga bisa diterapkan insya Allah bagi pemirsa yang menyimak kali ini tentang tips menghafal Al-Quran dengan metode jari matika. Boleh cerita dulu Ustadz tentang metode itu sendiri, itu sejarahnya seperti apa? Baru nanti juga kasih tahu nih ke pemirsa tipsnya. Sejarah dulu cerita nih, gimana ceritanya nih Ustadz Nurul? Baik, sebelum saya sampaikan metodenya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Kullu amin fa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua sehat selalu. Amin insyaallah. Baik, metode ini sebenarnya berawal dari kesulitan mengajar tahfiz Quran. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada para santri dengan sistem talaki, dibacakan lalu diikut santri itu. Oke, dibacakan berarti ada beberapa ayat yang sama. Ada, iya benar. Jadi misalnya surah Ar-Rahman itu kan ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu terulang 31 kali. Nah, jadi kita bingung ketika kita sudah baca ayat itu sudah hampir selesai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada ayat-ayat 70 ke atas. Karena ayat yang sama di ayat 15 atau 14 itu ada, kadang-kadang santri itu balik lagi kayak 15. Ada lagi di ayat misalnya 27 atau 28 nanti muter lagi gitu. Ini kapan selesainya? Benar. Akhirnya saya tandain yang fabi ayalah di ayat sekian, tapi mengalami kesulitan juga kan mengingat mengandalkan daya ingat kita ya. Akhirnya saya tandain, oh kalau begitu saya punya pengalaman belajar sorof dulu. Sorof, sorof ada ya. Bagian dari bahasa Arab ilmu sorof namanya. Ya. Ada domir. Dulu saya belajar dengan jari. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi cepat hafal kan? Dan tahu posisinya walaupun sama. Kayak di fi'il mudhari itu banyak yang sama. Misalnya yafulu yafulani, yafuluna, tafulu tafulani, yafuluna, tafulu tafulani. Ini sama. Tafulani, tafulani, tafulani. Pengulangan sampai 3 kali kan? Benar. Tetapi posisinya berbeda. Nah, setelah kita belajar sholat kok bisa dibedakan, karena posisi di sini. Akhirnya kita mulai, saya mulai dengan mengajarkan ayat 1 di sini, ayat 2 di sini dan seterusnya. Sampai 14 ayat. Kemudian terus berkembang, akhirnya
bisa dibikin rumus-rumusnya. Oke. Nah, bikin rumus-rumusnya kita bikin ayat 1, ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 12, ayat 14 di sini sebagai kunci-kunci pengingat. Siap. Sehingga kalau kita misalnya ditanya ayat 10, kita lihat di sini, ini sudah 9, 10 di sini berarti. Kuncinya kan di sini. Iya. Jadi kita hanya mengingat dari sini ke sini doang. Nah, jadi langsung tahu hafal Al-Quran dan tahu nomor ayat. Tahu nomor ayat. Dan kita ketika mengajarkan itu dimulai dengan mengetahui anjang-anjangnya, apa ya bahasanya itu? Awalan-awalannya. Awalan-awalannya. Kayak surat, katakan misalnya surat Al-Baqarah ya. Misalnya ayat 1 alif lam mim, ayat 2 dzalika. Yang ketiga alladzina walladzina ulaika innalladzina, seterusnya. Jadi menghafal dulu 3 ayat awalan-awalannya. Awalan-awalannya 3 ayat. Oke. Lalu kita hafalkan ayatnya keseluruhan 3 ayat. Gitu. Dan ini bisa bolak-balik karena dia tidak terpaku dengan urutan ayat. Oke. Jadi menghafalnya kalau kita berkeinginan dari ayat pertengahan bisa. Oke, jadi misalnya ketika kita ditanya ayat 9 apa gitu. Jadi Ya, karena rumus sudah langsung masuk. Kan ujung jari rumus ayat 1, 3, 6, 9 langsung ke sini. Kan di sini kita sudah ada catatan awalan-awalannya. Iya. Memang tidak kita catat tertulis, tapi di jari kita kalau sudah terbiasa dia seperti tergambar. Oke, baik. Tahan dulu Ustadz. Oke. Saya juga belum ngobrol dengan Awa nih. Kita undang pemirsa, barangkali sudah pada penasaran. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon secara interaktif ya di 0736215541. 0736215541. Manfaatkan waktu Anda untuk menggali ilmu ya bersama dengan Ustadz Nurul dan juga Awa sendiri. Oke, ini tadi di awal kan Ustadz juga cerita bahwasannya ada metode-metode yang selama ini diterapkan pada saat mendidik ya anak-anak santri ini. Kebetulan Ustadz ini memiliki pondok pesantren di Jakarta ya Ustadz ya. Oke, Pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani ya. Di sana juga mendidik agar menghasilkan hafiz dan hafizah itu sendiri. Dan tadi kendalanya adalah ayat-ayat yang mirip gitu ya Ustadz ya, dan metode dan berulang dan metode jarimatika ini menjadi salah satunya ya, begitu ya Ustadz ya. Oke, sebelum tanya lebih dalam kepada Ustadz, saya ke Awa dulu. Awa sudah menghafal Al-Quran dari usia berapa? Kalau mulainya itu udah dibiasain sama bunda dari kecil. Dari kecil? Udah mulai dibiasain. Usia berapa? Sekitar kurang lebih usia 2 tahun. Oke, berarti belum bisa baca, belum bisa tulis, berarti mendengarkan gitu ya Ustadz ya, pada saat sekitar 2 tahun. Kemudian? Terus mulai intensifnya itu waktu masuk ke MI. Ke MI gitu ya? Setingkat SD. SD ya? Alhamdulillah selesai 30 juznya pas kelas 1 MTS. SMP berarti ya? Kelas 1 SMP itu usia-usia 12-13 tahun ya? Benar nggak sih Ustadz? Iya, benar ya? Dia masuk SD-nya umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Bukan sengaja, karena ada yang temannya tapi di atas dia 2 tahun, dia nggak mau misah, ikut aja di kelas sebenarnya, anak bawang saja. Anak bawang ya kalau itu ya. Pas ujian, hasilnya bagus. Mengalahkan kakak-kakaknya. Iya. Akhirnya diteruskan ke kelas 2. Benar-benar nggak apa-apa. Berarti usianya sekitar 11 tahun itu udah. Iya, 11 tahun. Sudah hafal. Hafalan pertama yang diingat oleh Awa apa waktu itu? Juz 30 atau apa? Iya, juz 30. Waktu itu kan pas awal-awal ngafal, apalagi pas udah mulai ngafal sendiri, itu kan mulai ngafal sendiri sekitar kelas 5, kelas 6 kan ya. Itu susah banget sih. Kelas 5, kelas 6 sudah mulai menghafal sendiri. Kalau di awal itu diajarinya menghafal seperti apa? Ibu atau ayah menyuarakan, kemudian mendengarkan, kemudian diikuti atau seperti apa, Wak? Kalau bunda sih cerita dulu, kakak tuh kalau diajarin sambil main-main aja, sambil main-main, terus dibacain terus. Terserah anaknya mau ikut atau enggak, pokoknya yang penting orang tuanya bacain aja. Oke, diperdengarkan sehingga mau tidak mau kan mengingat gitu ya, dan hafal dengan sendirinya, luar biasa. Oke, jadi di umur 11 tahun sudah hafal. Nah, pada saat itu sudah pakai metode Ustadz atau pakai metode lain pada saat sudah mulai menghafal sendiri itu? Sebenarnya metode ini udah pernah dipakai juga, cuman
ya karena masih kecil kan ya, jadi males-malesan. Iya, Jadi akhirnya pas udah mulai kelas 6 tuh, masuk kelas 6, cobalah ngafalnya diseriusin pakai metode ini. Nah, alhamdulillah terbantu banget sih pakai metode ini, karena kan sistemnya itu kan kita ngeliat Al-Quran dulu nih. Pas udah ngeliat Al-Quran, nanti kita lihat jari. Jadi setelah kita merekam ayat yang ada di Al-Quran, kita copy paste ayat yang udah direkam ke jarinya. Jadi ketika kita melihat jari itu sudah terbayang ayat yang kita hafalkan tadi. Oke, jadi lebih gampang untuk mengingat di seterusnya seperti. Baik. Apa ya, tadi Ustadz udah ceritain kelemahan-kelemahan metode lain, dan ini kayaknya lebih baik. Sangat membantu bagi awak. Alhamdulillah. Oke. Ada mungkin teman-teman kita itu atau saya sendiri ya merasa, apalagi usia udah tua nih ya, kok kayaknya susah banget gitu. Apa sih menurut awak gitu yang menjadi kendala orang-orang yang merasa kok susah, apa sih untuk menghafal Al-Quran kalau awak sendiri? Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau susah ngafal itu ya kembali lagi ke niat kita tuh buat ngafal tuh untuk apa gitu kan. Kalau misalnya kita udah punya motivasi kuat, terus udah punya keinginan yang kuat, mau sesusah apapun ayatnya nggak bakal terasa susah. Oke, jadi motivasi itu sangat penting. Yang utama kalau motivasinya sudah hilang dan pikirannya sudah negatif, susah ya nggak bisa juga ya Tad ya. Gitu. Ya, Quran itu bagaimana kita? Bagaimananya kita gitu kan. Oke, baik, nanti kita akan berbincang lagi dengan Ustadz Nurul dan juga Awa. Pemirsa nanti juga bisa bergabung secara interaktif di 0736215441. Namun kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Publik TVRI Bengkulu. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita.
kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Kita masih membahas tentang tips menghafal Al-Quran dengan metode jari matika bersama dengan Ustadz Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin, SAGMA, penemu metode jari matika menghafal Al-Quran, dan juga seorang hafizah Al-Quran 30 juz. Saat ini kelas berapa, Awak? Kelas 2 MA. Iya, kelas 2 MA. Dan prestasinya juga udah luar biasa nih, Awak nih, Zawata Afnan Habib El Hakim. Boleh cerita dulu deh, terakhir apa nih prestasinya kemarin? Ikut lomba ya di salah satu stasiun televisi. Tahun berapa, Awak? Itu tahun 2013. Tahun 2013, kayak luar biasa. Oke. Baik, kita terima dulu. Sebelum saya nanya sama Awak dan Ustadz, kita terima dulu di line telepon. Sudah ada yang bergabung barangkali di 0736211541. Di 0736211541, masih menunggu ya. Oke, 2000, mohon maaf tadi Awak tahun berapa? 2013. 2013. Saat itu Awak usianya 7 tahun. 7 tahun, Masya Allah. Dan juaranya waktu itu juara berapa? Juara 2. Juara 2. Waktu itu hafalnya sudah berapa banyak? 7 juz. 7 juz. Oke, baik. Kita terima dulu di line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Edi di Bentiring. Pak Edi di Bentiring, silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang di Bengkulu dan bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat Bengkulu. Insyaallah. Kita ketahui Ustadz bahwa menghafal Al-Quran itu kan gampang-gampang susah. Mungkin bagian gampang-gampang, bagian susah-susah. Seperti itu. Tapi kalau ya, untuk anak-anak diyakini karena usianya masih belia dan daya ingat atau daya tangkapnya masih bagus, itu relatif cepat ya Ustadz ya. Cuma kalau orang tua itu agak sulit. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan mungkin berapa persenkah berhasil untuk anak-anak maupun sebaliknya untuk orang tua yang bisa menghafal Al-Quran. Terus kendalanya kalau orang tua apa saja yang menyebabkan mereka itu agak sulit, karena kita ketahui yang hafiz atau hafal Al-Quran itu kan rata-rata anak-anak atau remaja ya Ustadz ya. Kalau orang tua kan sangat minim, mungkin tidak untuk ikut lomba seperti itu kalau orang tua, hanya untuk ibadah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti itu Ustadz. Dan satu lagi, kalau kita ketahui bahwa menggunakan jari tangan atau jari matika itu kan kita ketahui ada 14 kaki namanya apa namanya? 14 buku jari. 14 buku jari. Nah, artinya kan 14. Itu kalau ayatnya pendek kan gampang saya rasa Pak Ustadz ya. Cuma kalau ayatnya panjang itu nanti seperti apa? Apakah bisa meminjam jari sebelah kiri atau kaki? Atau seperti apa Ustadz? Itu saja dulu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Edi di Bentiring. Oke, jadi tadi disampaikan ilustrasinya bahwasanya kalau anak-anak tuh otaknya masih fresh gitu, tak benar nggak sih? Kemudian kalau orang tua itu mungkin karena banyak pikiran kali ya, jadi terbagi-bagi gitu. Tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan terbantahkan ya Ustadz ya, apa yang kita pikirkan ini gampang-gampang susah, mudah-mudahan mudah semua gitu. Nah, mungkin bisa dijawab satu pertanyaan tadi, berapa persen keberhasilan kalau orang tua dan juga anak, kendalanya apa? Kemudian yang kedua tadi, bagaimana tipsnya ya, kan kalau pakai ayat-ayat pendek sih asik gitu, tapi kalau ayatnya panjang gimana nih ngafalnya gitu dengan jari matika? Kita ke Ustadz Nurul, silakan. Sebenarnya alasan saja. Orang tua lebih susah, anak-anak lebih gampang. Suka alasan ya orang tua ya. Jadi gini, boleh diuji ya. Iya. Ini anak-anak umur 7 tahun. Ini orang tua umur 37 tahun. Suruh dia menghafal, siapa yang cepat duluan? Pasti orang tua. Iya. Karena apalagi orang tua maklumat, informasi awalnya banyak di otaknya. Ya, jadi lebih kalau mudah anak-anak kan kosakatanya terbatas. Masih baru ya. Kadang-kadang alat suaranya masih terbatas. Jadi rumor yang mengatakan bahwa anak lebih cepat dari orang dewasa itu harus dibantah. Karena saya punya kelas di BSD, di Al-Azhar BSD itu ibu-ibu, mak-mak yang tua-tua, ya 60 tahun ke atas. Wow. Saya mengajarkan mereka tahfiz surat An-Naba dari 40 ayat. Dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Berhasil menghafal 14 ayat. Orang tua nggak ada anak, ibu-ibu semua, mak-mak. Yang mereka juga sibuk. Kalau kita ngaku sibuk di sini, mak-mak di BSD itu lebih sibuk dari mak-mak di sini. Iya benar iya ya. Kan? Mereka sanggup menghafal 1 jam 14 ayat dengan metode kita. Oke.
Jadi sebenarnya orang tua banyak beralasan anak-anak lebih cepat, bukan. Karena mereka kadang-kadang merasa terlalu sibuk lalu tidak menyiapkan waktu. Sebenarnya kalau kita siapkan waktu yang sama, anak-anak umur 7 tahun 1 jam menghafal, bapak-bapak yang sudah bisa baca Al-Quran umur 40 tahun menghafal 1 jam, pasti banyak orang dewasa yang paling banyak hafal daripada anak-anak. Oke, sebenarnya gitu ya, Tat, ya. Masalahnya di sini. Ya, benar. Jadi Al-Quran itu bukan perkara kognitif, akademis, tetapi masalah kolbu. Jadi kalau hatinya condong, maka Al-Quran akan menjawab apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita merasa susah, Al-Quran menyusahkan kita. Kalau kita merasa mudah dengan Al-Quran, Al-Quran akan memudahkan kita. Jadi sesuai dengan prasangka hati kita ya, Ustaz ya. Iya, dari niat kita. Benar. Mulai dari niat. Jadi mulai jangan apa-apa udah diasumsikan gampang-gampang susah gitu ya, Ustaz ya. Ya, lalu menuduh anak-anak lebih cepat. Benar. Itu coba hanya rumor. Jadi tes, pasti orang tua lebih banyak hafal daripada anak-anak. Baik. Hanya rumor saja yang harus ditepis gitu. Jadi tinggal kitanya lagi bagaimana motivasinya. Nah, ini nih yang kadang-kadang jadi masalah tuh, menjaga motivasi, menjaga niat. Tadi juga udah disentil oleh Awak tuh. Ya balik-balik ke niatnya gitu kan ya, Ustaz. Apa sih sebenarnya yang bisa menjadi saran agar kemudian motivasi tadi, niat tadi bisa tidak futur, Ustaz, nggak turun-turun niatnya tadi. Ya, jadi pertama diawali dengan cinta. Kalau orang, kita lihat gitu aja, dia tak kenal apa-apa, lalu dia melihat dengan pandangan pertama. Konsep pandangan pertama itu kan cinta. Betul. Nah, ketika dia pandangan pertama, dia itu sudah lihat dulu, lalu dia tidak pernah lihat lagi, tapi wajah yang dia lihat pandangan pertama itu masih terkenal. Masih terkenal. Bisa nggak rasa seperti itu diterapkan untuk Al-Quran? Untuk Al-Quran. Nah, kalau bisa, sih? setiap ayat itu adalah pandangan pertama, maka dia tidak akan lupa. Insya Allah nggak lupa ya. Oke, kita terima dulu penelpon yang kedua. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Siti di Pulau Bay. Ibu Siti di Pulau Bay. Hujan nggak di situ? Alhamdulillah belum. Belum. Banyak ikan ya, Bu ya. Banyak ikan ya. Oke, apa yang disampaikan Bu Siti? Ini Pak Ustadz, saya sangat tertarik ini dengan metode Jarimatika ini. Minta tolong Pak Ustadz, ini kami belum mengerti bagaimana caranya minta tolong dipraktekkan ini Pak Ustadz. Kira-kira satu ayat gitu. Ya. Bagaimana metode itu saya lihat sangat menarik sekali saya menonton ini di televisi ini Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Elsie. Sama-sama. Terima kasih Bu Siti di Pulau Bay. Ya mudah-mudahan nggak badai, ikannya banyak gitu ya. Iya, amin. Amin. Oke, kita langsung saja karena sebenarnya saya sudah simpen untuk nanti, tapi nggak apa-apa, sudah ditanyakan oleh Ibu Siti bagaimana praktek langsungnya, Ustadz. Kita mungkin pakai ayat-ayat. Sebelumnya saya koreksi dulu ya. Sebenarnya metode ini namanya metode Bait Qur'ani. Bait Qur'ani. Tapi karena di berbagai event, karena kita menggunakan jari ya. Menggunakan jari, makanya Jarimatika. Para ini ya orang lain yang menamakannya Jarimatika. Oh, orang lain menamakannya. Jadi menyebut Jarimatika Al-Quran. Jarimatika karena kita pakai jari semuanya. Benar. Nah, jadi kayak itu sebenarnya lebih kepada nama pondok kita, Bait Qur'ani, metode Bait Qur'ani. Tapi sudah sering event-event. Itu dulu tiap tahun di book fair kita. Islamic book fair itu kan skala ASEAN ya. Betul. Nah, itu kita selalu tampil, kemudian sering keluar kota, itu pakai jari, lalu mereka yang menyebut Jarimatika. Jadi bukan kita ya. Nama aslinya metode Bait Qur'ani. Mudah-mudahan tetap barokah ya Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz. Amin. Ya masa takutnya kalau Jarimatika kan dalam matematika ada yang punya. Matematika ya, matematika ya. Ada yang punya, nanti kena haki kita kan. Benar, hak ciptanya makanya ya. kita, tapi orang sudah menyebut Jarimatika Al-Quran. Nah, kalau itu saya terima. Tapi kalau Jarimatika saja itu ada pemilik hak atas kekayaan intelektual kan. Nah, tadi jadi menggunakan jari tangan. Boleh dong dipraktekkan nih, bapak-bapak boleh, di sini ibu-ibu juga di rumah. Tuh. Ya. Kalau saya tangan begini kanan atau kiri itu di layarnya? Kiri. Tetap kiri. Atau ini? Enggak apa-apa. Pokoknya tangan kanan. Iya. Sekaligus menjawab Bapak yang tadi kan ada yang bilang kalau 14 ayat, kalau di atas ayat 14 gimana? Oh iya benar, itu belum dijawab ya kan? tadi, mohon maaf ya. Nah, jadi begini. Dia tidak terikat dengan urutan ayat. Memang selayaknya menghafal mulai ayat 1. Tapi kadang-kadang bagi seorang penceramah ketika dia ingin ayat tertentu kan dia tidak mesti ayat 1. Benar. Kita misalnya kita konsep begini. Mulai dari jari kita ini jempol sebagai penunjuk, ini angka-angka. Jadi angka 1 di sini ayat 1, ayat 2, ayat 3. 1 2 3.
Ayat 4-nya di sini. 4-nya di sini 4, ya. 5, 6. 7 di sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 ingat 13? Iya. 14. Ya, di buku jarinya bukan di garis. Oke. 13. Di tengah kotaknya ya. 13, iya 13 14. Oke. Nah, jadi kita biasanya orang dari ayat pertama ya. Kita coba mau menghafal surat apa? Anaba yuk, Anaba yuk. Anaba. Anaba itu ayat pertamanya berbunyi amma yatasaalun. Kita ambil dulu awalannya amma. Amma. Coba ibu-ibu coba ayat pertama apa? Amma. Ya. Ayat kedua anin. Amma anin. Ayat ketiga alladzi. Amma anin alladzi. Coba ayat 1. Amma. Ayat 2. Anin. Ayat 3. Alladzi. 1 2 3. Amma anin alladzi. 1 2 3 3 2 1. Amma anin alladzi. Alladzi anin amma. Nah, itu baru kita mulai 3 ayat dulu, jangan banyak-banyak. Nah, baru ayat pertama misalnya amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Nah, itu langkah pertama Al-Qur'an ditaruh di rehal atau kalau memang tidak ada harus di atas ya, jangan di bawah. Oke. Di tangan kiri boleh pegang Quran, tangan kanan praktek sini. Kita baca 3 kali ya. Kita baca 3 kali tapi tangan di sini. Terus kalau kurang lancar 5 kali. Sudah familiar ayatnya 7 kali. Nah, setelah rasanya untuk 1 ayat tadi ya, Tat ya? Ya, 1 ayat tadi. Baik. Nah, sudah rasanya sudah ingat baru ke jari. Amma yatasaalun. Kalau kita sudah berhasil tanpa lihat Al-Qur'an, kita lihat jari sudah berhasil, berarti kita sudah berhasil mengcopy paste dari Quran ke jari. Nah, itu ayat pertama. Ayat kedua akan begitu terus sampai ayat 14. Nanti ayat 15 bagaimana? Jawaban yang tadi ya, pertanyaan Bapak yang pertama tadi dari Bentiring Pak Edi ya. Ayat 15 kembali ke sini. Ayat 15. Jadi, surat An-Naba itu selesai ayat 14, kita anggap kita sudah hafal 1 surat. Namanya surat An-Naba 1. An-Naba 1. Nah, selesai 1 surat, kita mulai ke surat kedua, An-Naba 2 dari ayat 15. Di sini lagi dia. 15, 16, 17, 18, 19 sampai 28. Selesai 28 berarti kita sudah hafal 2 surat ya. Surat An-Naba 1 sampai 14. Surat An-Naba 2 15 sampai 28. Nanti ayat 29 kembali ke sini. Jadi nah kita lihat bagaimana metode ini bekerja. Coba awal. Awal sebutkan bacakan surat An-Naba ayat 29, 15 dan 1. Coba ayat 29. Pemirsa boleh lihat Al-Qur'an ya. Ayat 29, ayat 15 dan ayat 1. Silakan awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa ayat 29 dulu. 29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. 15. Linukhrija bihi habban wa nabata. 1. Amma yatasaalun. Itu bisa paham belum? Coba kita tes satu lagi coba. Ayat surah Al-Baqarah ya. Ayat 1, 15, 29, 43, 57, 71. Ayat 1. Alif Lam Mim. Ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. 43. Fa'aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi 57.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ini bisa terus 71, 85, 99. Kira-kira kalau orang dengar ini luar biasa tidak? Luar biasa kan? Iya. Tapi sebenarnya biasa-biasa saja. Awa ini hanya membaca ayat 1 setiap surat. Karena tadi dalam satu surat kan ada beberapa suratnya ya. Al-Baqarah itu kan 286. Kita bagi 14 ada 21 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 1 sampai 14, Al-Baqarah 2 15 sampai 28 dan seterusnya. Jadi yang dibaca oleh Awa itu hanya ayat 1 tiap surat. Itu persis kayak kalau di juz 30 kita hanya membaca amma yatasaalun. Itu ayat pertama surat An-Naba. Wan nazi'ati gharqa. Ayat pertama surat An-Nazi'at. Abasa wa tawalla. Ayat pertama surat Abasa. Itu sama seperti konsepnya. Jadi dengan metode ini tidak ada satupun surat yang ayatnya panjang. Paling panjang jumlah ayat hanya 14. Nah, yang ingin mungkin saya tanyakan ya Ustaz ya. Oke, dari 1 sampai 14, 15 sampai 28. Dan tadi kan ratusan ya gitu. Ya, ratusan. Berarti juga harus ingat juga nih hitungan per buku katanya. Siap. Ini kan ya. Ya. Jadi ini dari kelipatannya berapa aja gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengingat hitungan itu sendiri tadi? Sangat mudah karena kita menghafal itu tidak langsung 200 ayat kan. Iya. Jadi kita target aja sehari 3 ayat. Berarti kita hanya main di sini saja. Amma anin aladzi anin amma aladzi amma aladzi anin. Kalau udah bisa begitu udah hafal banget udah. Oke. Bahkan kita bisa baca dari belakang. Contohnya surat Al-Ma'un misalnya. Wa yamna'un al-ma'un alladzina hum yura'un alladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tapi jangan dibawa salat. Jadi maksudnya, karena tadi kan memang dia tidak terikat dengan urutan. Betul. Nah, metode ini. Sehingga kalau bisa baca dari belakang bukan buat diamalkan ya, hanya untuk memperkuat hafalan. Memperkuat hafalan. Baik. Nanti mungkin selepas jeda pemirsa bisa siapkan Al-Qur'annya, mungkin kita bisa praktek lagi agar kemudian perlahan kita bisa menghafal ya Al-Qur'an, dan tentunya niatnya harus lurus gitu ya. Baik Ustadz, Awa kita jeda dulu sejenak, pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Roda ini pernah berhenti, gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka, perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya,
Jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Kita masih berbincang dengan Ustadz Nurul dan juga Awa Hafizah kita pada kesempatan kali ini. Dan kita masih berbincang tentang tips menghafal Al-Quran dengan metode jari matika. Walaupun tadi yang benarnya adalah metode, mohon maaf, bait Qur'ani. Seperti itu ya, metode bait Qur'ani. Kita mulai membiasakan ya, jangan sampai nanti haknya salah gitu ya, Tat. Iya, ya? betul. Oke, saya tadi sebenarnya udah ada ancer-ancer mau tanya tentang motivasi, tentang mungkin berbincang tentang keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Tapi kita buka dulu line telepon bagi pemirsa yang juga ingin menggali ilmu lebih dalam bersama Ustadz dan juga Awa. Ya, sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Dian di Lingkar Barat. Ibu Dian di Lingkar Barat, silakan. Ini mau tanya, saya kan baru nonton nih, baru buka, baru lihat temanya. Ini ada tempatnya belajar atau gimana ini ya Mbak? Terus kalau sebenarnya metode jari matika ini sebenarnya sudah direkomendasiin ke anak umur berapa aja ya Mbak ya? Gitu, biar dia mulai belajar Al-Qur'annya, maksudnya biar ada tips yang lebih cepat gitu dan lebih tahan lama gitu, enggak tips-tipsnya buat menghafal Al-Quran kan kalau misalnya jarang diulang-ulang gitu kan anak kan suka males tuh gitu. Mohon infonya aja itu ya Mbak, makasih. Makasih Mbak Dian di Lingkar Barat. Oke. Kalau di Bengkulu ada tempat belajarnya enggak Ustadz gitu Ya, atau pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta ya. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani. Dan kita sudah buka di Anggut Atas. Oh, di Anggut Atas sudah ada. Ya, jadi sekarang baru rumah tahfiz baru berjalan 1 tahun dan santrinya alhamdulillah sudah membludak. Tapi sarannya terbatas. Akhirnya kita tahun ini makanya kepulangan saya itu sekaligus untuk meresmikan pembukaan Raudatul Atfal Tahfiz, TK Tahfiz Bait Qur'ani Baharun Sholeh. Ini untuk laki-laki aja, putra aja. Laki perempuan. Jadi usia TK ya Bu, TKA, TKB, dan kemungkinan kita akan buka PAUD juga. Ini disponsori oleh abang saya dan kakak ipar, itu Hajah Darmiati dan Ustadz Akmaluddin. Beliau memimpin Multazam Travel. Nah, beliau nanti yang akan mensponsori ya, TK Bait Qur'ani Baharun Sholeh dan tempatnya di Anggut Atas. Di Anggut Atas ya Ibu-ibu ya. Hanya 100 meter dari Simpang 5. Oh, nggak jauh ya. Jadi di situ kalau mau datang langsung ya biar lebih intens belajarnya. Tapi masih ada kuotanya Ustadz? Boleh? Kita baru buka. Baru buka ya. Yang tadi kita baru buka sehari yang lalu. Tadi baru 1 orang pendaftar. Baik. Itu untuk anak-anak. Nah, bagi yang tadi nih tertarik, kan Ustadz bilang, nggak terbatas umur untuk belajar. Nah, ibu-ibu atau yang sudah berusia, gimana nih? Oh ya, ibu tadi sejak usia kapan menggunakan jari? Tentu saja sejak anak-anak baru belajar berhitung. Iya. Kalau mereka belum belajar berhitung, berarti usia TK ke bawah ya. Sejak belajar menghitung ya. Maka metodenya hanya diperdengarkan. Karena memang Al-Quran menyebut sarana menangkap ilmu itu yang pertama kali pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menciptakan kalian keluar dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Dan Allah menciptakan pendengaran. Jadi pendengaran dulu. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, rajin-rajin baca Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz. 9 bulan 9 kali khotam. Nanti buktikan ketika anak lahir, ibu ajarkan tahfiz, dia akan cepat nangkap. Oke, seperti yang diceritain Awak tadi ya, dia sambil main, ibunya sambil... Nah, itu sudah lahir. Tadi kan dalam kandungan ya. Dari kandungan juga udah dibiasakan gitu. Jadi anak-anak dia lari mungkin. Ibunya sambil nyuapin, lalu dia
makan dibacain qul huwallahu ahad. Mungkin dia makan, dia nggak ngikutin nggak apa-apa, dia lari-lari bacain aja qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad terus. Nanti lama-lama dia nangkap itu. Lama-lama besok tambah lagi ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya. Oke. Kemudian agar tahan lama, Ustaz, tadi pertanyaan dari Ibu Dian tadi ya. Ya. Hafalan. Ya, menghafal itu bukan hanya proses dari tidak hafal jadi hafal. Yang paling sulit dari penghafal Quran adalah mempertahankan, menjaga hafalan. Tidak bisa tidak, harus murojaah, mengulang-ulang hafalan. Tapi supaya tidak terasa menghabiskan waktu, maka hafalan itu kita ulang dalam sholat-sholat kita. Dalam itu yang terbaik. Sholat tahajud 11 rakaat itu 1 juz bisa diulang. Sholat duha 6 rakaat bisa 1 juz. Jadi sehari saja bisa ulang 2 juz. Belum lagi yang sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat wajibnya. Maka jangan selalu kita sholat ayatnya andalan itu aja. Walaupun kulhu ina atau ina itu andalan itu. Tapi kan an-naba juga Al-Quran. Kenapa tidak dibaca? Kenapa nggak dibaca ya? Iya. Oke. Kalau awak sendiri gimana? Tipsnya sendiri agar kemudian hafalan awak apa yang disampaikan Ustaz seperti diterapkan oleh awak atau gimana nih? Ada gaya tersendiri nggak awak? Ya sebenarnya sih kalau misalnya ngafal Quran itu mudah, siapa aja bisa ngafal Quran, siapa aja bisa cepat ngafal Quran. Tapi yang paling susah itu gimana kita mempertahankannya. Nah, jadi yang paling penting bagi seorang penghafal Quran itu memang murojaahnya, diulang-ulangnya itu harus lebih sering lagi. Karena kalau misalnya sekedar hafal aja itu 1 jam juga udah bisa hafal. Ada triknya nggak? Misalnya di waktu-waktu tertentu mungkin selain sholat, kemudian ada waktu-waktu tertentu kita sudah komitmen di setiap ini kita harus murojaah sekian ayat misalnya itu. Kalau awak gimana? Kalau aku manage waktu itu dari jam 3 kan bangun tuh jam 3 sebelum subuh? Iya, pagi jam 2:30 atau jam 3 itu bangun, terus nanti sholat tahajud. Setelah sholat tahajud sambil menunggu sampai azan subuh, itu mulai dibuka Qurannya, mulai murojaah, mulai menghafal. Karena kalau misalnya baru bangun terus udah mandi itu kan masih seger-seger banget ya, jadi enak buat ngafal. Cepet juga. Benar. Kita kalau habis bangun tuh, apalagi kalau di sepertiga malam kan juga memang seperti itu ya dikisahkan ya. Jadi di pondok itu 2:30 sudah bangun semua. Sudah mandi, nanti jam 3 start sholat tahajud. Baik, kita harus komitmen nih, harus punya strategi menata waktu, kemudian bagaimana target-target kita. Tapi Ibu tadi nanya ya Bu Dian, bagaimana caranya kita kan bait Qur'ani, rumah yang Qur'ani. Benar. Jadi kalau di rumah-rumah masing-masing bagaimana kita menerapkan Al-Qur'ani di rumah itu. Jadi pertama yang paling utama sekali ya Ibu-ibu, tolong anak-anak jauhkan dari gadget. Ini dia. Kalau sudah jauh dari gadget, mudah menghafal Quran. Tapi kalau dikasih handphone, maka dia lebih cinta kepada HP daripada Al-Quran. Ini PR bersama nih Ustaz kayaknya. Karena kan ibu kan ngasih HP anaknya kan kelihatan tenang tuh, dia bebas mau nyuci mau apa kan senang dia. Tapi gurunya itu HP. Jadi apa yang dia buka jadi gurunya kan. Bahasanya, omongannya, tontonannya ini apalagi situs-situs kita nggak tahu yang dibuka apa kan. Benar. Ini PR bersama nih agar kemudian edukasi positif lebih bisa masuk, termasuklah tadi menghafal Al-Quran begitu ya. Mungkin awak, saya mau tanya, kalau awak netapin targetnya sampai kemudian hafal di kelas 1 SMP ya waktu itu ya, itu gimana targetnya? Per berapa? Kan mulai ditargetin banget itu, mulai percepatan menghafal itu pas kelas 6. Kelas 6, percepatannya di situ ya? Iya, di situ berkomitmen kalau 1 hari ini kosong, libur, nggak ada pelajaran sekolah, usahain bisa dapat 5 halaman ngafal. Karena kan 5 halaman? Iya. 5 halaman. 2,5 lembar ya? Dalam 1 hari? Itu kalau full dari pagi sampai sore itu nggak ada pelajaran. Itu bisa dapat 5 halaman. Jadi komitmen aja buat setiap hari dapat 5 halaman gitu. Pernah mentok nggak, Wak? Mentok gimana? Mentok, aduh kok susah ya hari ini misalnya gitu, pernah nggak Wak? Pernah kayak gitu, pernah. Kalau misalnya ngerasa kayak gitu lagi ngafal, dibuka aja kan di Al-Quran itu ada surah Yusuf. Yang di situ tuh menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Kalau misalnya lagi bosen-bosen nih, lagi capek, buka aja di surah Yusuf, baca artinya surah Yusuf. Itu bakalan
apa ya, jadi kerasanya seru gitu. Ngapal lagi gitu. Benar, Masya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk semua ya. Kita masih ada satu sesi lagi, nggak terasa ya, tinggal satu sesi lagi nih Ustadz ya. Mungkin ada episode 2 nanti ya kita ngobrol. Kita jeda dulu sejenak pemirsa untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Gabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu, masih bersama dengan Awa dan juga Ustadz Dr. Nurul, bagaimana kita sharing tentang metode menghafal dengan metode Jarimatika. Saya masih mau ke Awa nih ya, yang masih muda, usia sekarang mungkin baru berapa ya? 16. Baru 16 tahun, di usia SMP saat itu sekitar 11 tahun udah hafal 30 juz dan luar biasa. Prestasinya dan tulisannya udah banyak. Wah, luar biasa. Ada tulisan juga, Wak? Ada. Bikin apa nih? Alhamdulillah udah ada 4 buku. Oh, sudah dipublish juga Tebal-tebal ya? Udah. Tentang apa temanya? Ada yang tentang keteladanan untuk remaja. Di situ aku ngangkat tentang kisah Fatimah Al-Fihri. Wow. Terus juga ada yang 3-nya ini tentang kolaborasi sama Bunda sih sebenarnya bikinnya tentang psikologi Qurani. Jadi kita tuh bagaimana Islam itu memandang ilmu psikologi, bagaimana bisa mendidik
anak itu dengan Al-Quran gitu. Itu di tafsir Qurannya dikembangin di ilmu psikologi. Awak cita-citanya mau jadi apa ke depan? Pengen jadi ahli tafsir yang Masya nanti Allah. bakal ngembangin tafsir Qurannya ini ke psikologi gitu. Ke psikologi, ya, luar biasa. Awak merasa nggak ada kaitannya atau ada manfaatnya ketika menghafal Al-Quran dengan lancarnya otak awak untuk bikin buku? Ada nggak kaitannya menurut awak nih? Iya, ini kerasa banget sih. Kan aku kan bikin buku itu kan nggak asal bikin buku kan, pasti ada banyak referensi, baca banyak buku, ikutan training ini, training itu. Gitu ya. Nah, waktu itu aku pernah ikutin training, terus training tentang psikologi, di mana itu trainernya itu menyampaikan dalam ilmu psikologi itu seperti ini, terus langsung keinget hafalan Al-Qurannya. Oh iya kan di Al-Quran kayak gini juga disebutin Masya gitu. Allah, ya. Jadinya nyambung. Oke, luar biasa. Jadi sangat membantu. Mudah-mudahan banyak karya lagi yang bisa diberikan untuk anak bangsa ya, yang masih muda sudah bisa sharing dengan anak muda lainnya. Oke, nanti saya minta kontaknya ya, apa aja sih bukunya. Oke, nah itu tadi kisah awak yang sangat inspiratif dan mungkin boleh digarisbawahi juga Ustadz tentang kemanfaatan, keutamaan dari seorang penghafal Al-Quran, baik untuk dirinya atau untuk orang-orang di sekitar, Ustadz. Banyak sekali ya kalau kita merujuk Al-Quran dan hadis tentang keutamaan para penghafal Quran. Yang pertama, penghafal Quran itu adalah duta Allah. Itu di surat An-Nazi'at Allah menyatakan kalla innaha tadhkirah, ketahuilah Quran ini peringatan. Faman syaa'a dzakara, siapa yang ingin pasti dia hafal Quran. Fi suhufin mukarramah, di lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, yang disucikan, bi aidi safarah, lewat tangan-tangan duta-duta Allah. Duta-duta Allah. Malaikat Jibril duta Allah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duta Allah dari Jibril, Nabi Muhammad ke sahabat-sahabat duta Allah, tabi'in duta Allah, tabi'in duta, sampai para ulama penghafal, sampai penghafal Quran sekarang yang mengajarkan Quran adalah safarah, duta Allah. Bukankah itu mulia? Luar biasa. Yang kedua, Nabi menyebutkan keluarga Allah. Nabi bersabda, inna lillahi ahlina minan nas fil ardi. Allah punya keluarga dari kalangan manusia di muka bumi. Keluarga ya, bukan biologis. Kalau mereka bertanya, manhum ya Rasul, siapa mereka? Rasul menjawab, ahlul Quran, hum ahlullahi fil ardi wa khassah. Penghafal Quran, mereka lah keluarga Allah di bumi dan hamba pilihan. Masya Allah. Kemudian siapa saja, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Manusia paling mulia Rasulullah karena kepadanya turun Al-Quran. Malaikat paling mulia adalah Jibril karena menyampaikan Al-Quran. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar karena turunnya Al-Quran. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan karena turunnya Al-Quran. Jadi siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran maka terangkat derajatnya menjadi mulia. Ini untuk dirinya dan juga keluarganya. Kemudian banyak lagi. Al-Quran syafi'an. Jadi penghafal Quran itu syafi'an, pembawa syafaat kepada 10 keluarganya. Jadi anak yang keluarga yang ada anaknya atau keluarganya hafal Quran akan mendapat 10 syafaat untuk diajak bersama dalam Al-Quran. Siapa lagi? Kemudian orang tuanya, kedua orang tuanya penghafal Quran akan diberikan di sorga nanti jubah kebesaran dan mahkota keagungan. Ya, dan namanya Tajul Waqar. Jadi mahkota itu ada 100 batu mutiara. Yang satu batu mutiara itu kata Nabi nilainya khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada bumi dan minat dunia, dari dunia dan segala isinya. Satu batu mutiara di mahkota orang tuanya itu. Dan masih banyak lagi keutamaan lain bahwa surga kita nanti setinggi apa surga kita, setinggi hafalan Quran kita. Masya Allah. Terlalu banyak sekali ya kemuliaan dari Allah dan Rasul bagi penghafal Quran. Bagi penghafal Al-Quran. Jadi memang kemuliaan, derajat, dan mungkin manfaat secara fisik pun mungkin kalau ditinjau skala secara psikologis, medis. Ada dari Bengkulu, santri kita dari Bengkulu, dia itu sesak nafas. Orang tuanya ngaku tuh sesak nafas terus. Nah ketika masuk pondok dia belajar Quran, hilang, tidak pernah sesak nafas. Sekarang dia pulang kembali ke Lebong itu. Orang tuanya bersaksi, anaknya nggak pernah lagi sesak nafas. Masya Allah. Biasanya setiap sebentar kena dingin, minum es itu sesak nafas dia. Sekarang nggak, dia malah bertambah-tambah minum esnya pas Lebaran. Masya Allah. Dia sudah khawatir, ternyata tidak. Masya Allah, luar biasa. Dan banyak perubahan terjadi juga. Ada lagi pemain sepak bola di Bengkulu. Di Bengkulu? Pemain Bengkulu, namanya Malik bin Nasir, anaknya Pak Nasir, Bang Nasir. Iya, Pak Nasir ya. Bang Nasir itu pelatih PS Bengkulu. Iya, tahu.
ikut masuk pondok hanya 6 bulan hafal 30 juz. 6 bulan? Hanya 6 bulan. Dan sekarang ada di sini sih sebenarnya, masih di sini. Masya Allah. Jadi tidak ada halangan ya bagi siapapun untuk menghafal Al-Quran, apalagi keutamaan-keutamaan yang luar biasa kata bisa kuncinya didapatkan gini, ya. Menghafal Quran bukan urusan IQ, bukan urusan akademik, bukan kognitif, tapi masalah kolbu. Masalah hati ya, masalah kolbu, Masya Allah. Oke, Ustadz, hal yang bisa diterapkan bagi kita yang baru mendengar atau baru mau menerapkan tadi metode Jarimatika, seperti apa dalam seharinya, mungkin berapa menit atau berapa apa untuk awal-awalan nih? Kalau untuk awal tidak usah kita kasih durasi menit ya, berapa ayat kita mampu. Berapa ayat ya, oke. Dalam 3 ayat kita mampu menghafal berapa menit, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Ya. Itu mungkin awal-awal karena kita hanya baru menyesuaikan dengan metode. Nanti 3 ayat itu mungkin durasi setengah jam. Lalu berikutnya 3 ayat itu mungkin durasi 5 menit berikutnya. Nah setelah itu baru kita gaspol. Ya, 1 jam 14 ayat, 1 jam 14 ayat. Oke. Jadi yang penting konsisten ya Ustadz ya. Iya konsisten. Dan memang untuk langkah awal mesti ada guru juga ya. Oke, harus ada guru juga. Didampingi ya? guru juga. Oke, baik. Yang penting lagi tadi ada kolbunya, hatinya, motivasinya, niatnya harus stabil ya. Jangan sampai turun gitu ya. Yang ingat Quran itu mukjizat. Quran itu mukjizat ya, insya Allah. Jadi mukjizat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Iya. Tapi dia bisa kita lakukan kejadian ya. Oke, baik. Awak, apa yang ingin Awak pesankan kepada generasi Awak ya, generasi muda yang saat ini mungkin seperti Ustadz bilang ya, sibuk dengan gadgetnya, handphonenya. Padahal sebenarnya di handphone juga bisa nih baca Al-Quran kalau misal kita mau mengalihkan ya Ustadz ya. Iya. Nah, apa nih Tak? Wak, silakan Pak. Buat generasi sekarang yang seumuran aku, kan banyak yang pakai gadget ya. Nah, jadikan gadget itu kalau orang tua aku sering berpesan jangan jadikan gadget itu untuk hiburan. Jadi jadikan gadget itu untuk dakwah. Nah, jadi untuk kita berdakwah, konten-konten boleh bikin konten tapi konten yang bermanfaat, misalnya kayak gimana sih cara menghafal dengan mudah, terus gimana sih caranya biar kita tuh konsisten dalam menghafal Al-Quran gitu. Jadi jangan jadikan gadget itu sebagai hiburan semata. Oke, dan jadikan Al-Quran yang utama ya, insya Allah seperti itu ya Awak ya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya Awak ya. Terakhir Ustadz, apa yang ingin disampaikan kepada kita nih, terutama umat muslim yang saat ini tadi ya, di awal pikirannya negatif, susah deh kalau udah usia segini gitu kan ya. Silakan Ustadz, agar kemudian lebih banyak lagi hafiz maupun juga hafizah ya. Ya, mulailah menghafal Quran. Walaupun nanti kita tidak hasilnya tidak sama dengan yang lain. Memang setiap orang yang sudah hafal Quran, hafiz dan hafizah itu punya cara masing-masing. Mereka cepat hafal Quran. Tetapi satu hafiz dengan hafiz lain, metode dia bagi dia tepat belum tentu bagi yang lain. Makanya kita mulai saja dengan metode yang ada. Mungkin metode yang saya tawarkan bisa dipakai. Mungkin ada metode hafizah yang lain boleh juga diikutin. Nanti di tengah jalan kita lihat mana yang paling efektif buat kita, pakailah metode itu. Jadi saya tidak menganjurkan memaksa agar pakai metode ini, tidak. Tapi saya hanya menawarkan di antaranya ini loh, insya Allah lebih mudah. Tapi kalau ada yang metode lain lebih mudah, pakailah. Yang penting mulai. Intinya mulai ya, karena jangan dipikirin terus aja, mulai ya Ustadz ya. Ini penyakit kita nih. Baik Ustadz, terima kasih atas ilmunya, Awak inspirasinya, semoga bisa menyentuh hati kolbu kita semua gitu ya, agar mulai, tidak hanya berpikir susah tapi memulai. Mudah-mudahan semakin hari semakin terpapar, semakin banyak dari kita yang umat Islam untuk kemudian mulai menggelar hafalannya, mengulang-ulang terus dan menyentuh hatinya, dan kebaikan-kebaikan atau juga keutamaan dari membaca Al-Quran dapat kita terima. Saya Sina Farita mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.